Para sutresna, monggo kita melahi bahasanipun sambungan ing edisi 028 bagian setunggal ingkang sampun kukuh aturaken kepengker. Kesimpulanipun, untuk melenggahkan atau mendunungkan hakikat sesebutan sejati kagem nyebut sesembahan sejati menika estu-estuipun wajib dibutuhkan kemampuan yang bersifat kawaskitan. Artinipun kemampuan menjangkau kebenaran hakiki yang kawaskitan menika melingkupi kemampuan yang paripurna. Sehingga ingkang wonten edisi 028 bagian pertama kala wingi sampun kukuh aturaken minimal mendekati paripurna. Inggih menika batasan sesebutan Tuhan itu bagaimana pemahamannya. Ingkang kala wingi kesimpulannya untuk batasan sesebutan Tuhan itu minimal memenuhi kriteria definisi sesuatu yang layak memposisikan diri sebagai eksistensi Tuhan, baik secara kekuasaan maupun secara kawicaksanan. Kalau kawicaksanan dan kekuasaan ini meliputi sifat dan af'al. Sifat itu tabiat yang harus dimiliki Tuhan dan tabiat-tabiat yang tidak boleh dimiliki Tuhan, yaitu sifat wajib kalau yang wajib dimiliki. Kalau yang tabiat tidak boleh dimiliki itu sifat mustahil. Lajeng af'alipun atau perilaku yang harus dimiliki oleh Tuhan itu yaitu diwakili dengan sifat maha berkehendak dan terakhir maha berkuasa. Lajeng untuk pelengkap definisi Tuhan adalah menyangkut dengan zat. Zatnya Allah itu, zatnya Tuhan itu harusnya bagaimana. Itu sudah harus ada eksplanasi atau penjelasannya. Dan yang terakhir adalah yang menyangkut asma atau sesebutan itu sendiri, itu harus juga melingkupi segala bentuk kemahaan Tuhan yang wajib dimiliki dan segala bentuk kemaha mustahilan sifat yang tidak boleh dimiliki yang melekat pada asma Tuhan itu sendiri. Jadi dari definisi ini saja sudah terjangkau mendekati paripurna pemahaman. Nanging di dalam asma, sifat maupun af'al dan zat itu sendiri sudah dikelompok-kelompokkan atau ada kategori kriteria sendiri yang akan kita bahas pada edisi sambungan saat ini. Inggih menika edisi 028 bagian kali yang menjelaskan bahwa sesebutan sejati dengan password atau sandi Allah menika semerta-merta supaya bisa menjawab. Kalau belum ada sesebutan tersendiri ini, kalau kita menganalogikan Tuhan, berarti masih sepenggal-sepenggal sifat yang kita sebut. Siapa Tuhan? Maka kita akan menjawabnya secara parsial. Tuhan adalah yang maha A, yang maha B, yang maha C, yang maha D, dan seterusnya. Termasuk asmanya Tuhan, kita kalau menyikapi sifat asmanya Tuhan, Tuhan itu ialah Ar-Rahman, yaitu yang punya asma yang maha welas dan maha asila. Ini kan sebutan parsial-parsial. Nah, di dalam Islam ini sudah lengkap dalam membuat rumusan itu. Jadi mulai sebab, akibat, bahkan sebab dan akibat dunungnya di mana itu sudah dijelaskan dengan kriteria-kriteria yang sudah spesifik. Sehingga kalau sudah sandinya terbentuk dengan sandi Allah yang terumuskan dari lafadz alif lam lam ha, maka semua lafal yang menyusun terbentuknya lafadz keseluruhan Allah ini ada maksud dan tujuan. Artinya ada kudrat dan irodahnya. Kudrat itu kekuasaannya Allah, irodat itu berkehendaknya Allah. Itu nanti terumus semua dalam mendunungkan lenggahi masing-masing lafadz alif lam lam ha yang akan kita bahas pada episode kali ini. Inggih menika episode 028 bagian kali.
Pramila nanti kalau semua penjelasan yang berkaitan dengan mendunungkan sesebutan sejati inggih menika menggunakan lafadz Allah untuk sesebutan sesembahan yang sejati, kita sudah tidak bingung. Siapa itu sesembahan yang sejati? Kita langsung merenggel saja Allah. Karena apa? Penyifatan, pengasmaan dan pengafalan, pengdzatan itu sudah kita terangkan di edisi pertama dan insya Allah edisi sekarang. Jadi itu artinya apa? Kita mendunungkan makrifat. Makrifat itu kenal, memperkenalkan, kemudian kenal, terus akhirnya mengenali. Jadi kalau dikaitkan lagi dengan teorinya Wahyu Panca Gaib, krasa rumangsa iso ngrasakno. Bagaimana kita bisa merasakan Tuhan kalau kita tidak mengenali asmonya, sifatnya, af'alnya, dan zatnya. Itu yang perlu dijangkau paripurnanya atau kemakrifatannya. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasan kita ke poin ingkang inti. Intinya pembahasan asma Allah menika atau sandi asma menggunakan lafadz alif lam lam ha menika ada pada pengenalan kita mengenal sifat asmonya itu dunungnya di mana, sifatnya Allah kemahaan Allah, kemustahilan Tuhan itu dunungnya di mana, dan kemudian pengenalan af'al atau perilaku Tuhan itu yang bagaimana, dan yang terakhir adalah zatnya, hakikat zat Allah itu sesungguhnya bagaimana, zat Tuhan itu sesungguhnya bagaimana. Itulah yang harus dijelaskan. Nah, ketika kita merumuskan, membuat prosesi atau penilaian, membuat rangkaian, memilah, memetani, mengawasi ajaran luhur, ajaran kepercayaan, ajaran ketuhanan, ajaran keyakinan, bahkan ajaran agama, untuk menilai kemurnian, untuk menilai sesuatu, kekonsekuensian eksistensinya, kedinamisannya, itu bisa kita pilih dari cara kita melihat bagaimana ajaran yang bersangkutan membuat eksplanasi, menjelaskan hakikat keberadaan Tuhan. Jadi jawabannya nanti enggak bulat-bulat. Ketika jawabannya itu bulat-bulat, insya Allah berarti secara konsep ajaran tersebut masih belum memenuhi unsur paripurna. Sederhana sekali kita memahami suatu ajaran itu. Nah, pramila kalau dalam hakikat Islam itu segala sesuatunya ada ilmunya, supaya apa? Pengikutnya itu bisa ngelmoni, paham, ngerti, paham, kemudian awas, kemudian tinggal maskitoni atau ma'rifati. Begitulah konsep esensialnya seharusnya sesuatu ajaran luhur, apalagi bersifat ajaran keyakinan, ketuhanan, ketauhidan, ataupun ajaran agama. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun badhe miwiti sesuatu, apalagi ini yang bersifat esensial, yang sangat sensitif, monggo supados sesuatunya berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pembahasan awal hingga akhir tetap kita tidak mengedepankan rumangsa, tidak mengedepankan ego, tetapi murni-murni kita mengharap ridhonya Allah. Menika hidayatullah. Kita resapaken suratul Fatihah sebagai ummul Quran, itu yang sifatnya bisa untuk membuka segala sesuatu, untuk menutup segala sesuatu, dan untuk mengisi segala sesuatu adalah dengan Ummul Quran. Menika kunci-kunci ning urip estune. Biridallahu ta'ala bisyafaati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatu sahabatu Rasul bi karamatu para auliya Allah sedaya lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Para sutresna ingkang minulya matur nuwun, kagem merasapaken suratul Fatihah umul kitab nika kagem membuka edisi 028 bagian kalim nika mugi Allah tansah maringi ridho hidayatul hidayah dumateng kita sakeluarga supados kita sakeluarga tansah gesang wonten ing alam donya menika kalimpan kuncaranipun kesucian sinaripun makrifat dumateng Allah. Mugi sedaya ingkang kita lampahaken kalebet sedaya niat untuk menyempurnakan keimanan, keislaman, ketawakalan kita, ketauhidan kita, dan kemakrifatan kita kepada Allah. Supados langkung paripurna, monggo inggih kita nyuwun sekalian supaya bisa didekatkan dengan kemakrifatan kepada Allah. Kita resapkan juga doa untuk kemakrifatan kepada Allah, harapan kemakrifatan kepada Allah. Karena kita harus meminta supaya Allah menjawab dengan menurunkan itu hidayatul hidayah menuju makrifatullah. Monggo kita resapaken sesarengan supados lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Illahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adzamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para sutresna, kala wau kita sampun membika kalihaten suratul Fatihah, barokatul Fatihah, dan kita juga melanjutkan dengan mohon ridha Allah supaya diturunkan hidayatul hidayah mendekati kemakrifatan kepada Allah, dan semuanya sudah kita resapkan. Mudah-mudahan tinggal kita menunggu Allah menurunkan lewat bahasan yang kita bahas di edisi 028 bagian kali menika. Sumangga dilajengaken. Dados inti bahasan untuk melanjutkan edisi 028 bagian 1 inggih menika edisi 028 bagian 2 menika. Setelah kita mengenal keberadaan eksistensi Tuhan itu melalui hakikat definisi Tuhan itu bagaimana. Terus kita kemarin sudah menyinggung sifat-sifat wajib minimal yang harus ada minimal itu 20 sifat wajib dan minimal 20 sifat mustahil yang tidak boleh dimiliki. Kalau wajib itu wajib dimiliki sosok yang kita sebut Tuhan sejati. Harus ada, kemarin sudah kita kenalkan, ini nanti kita bahas detailnya, dunungipun. Dan yang kedua, kita harus juga mengenal dunungnya asmo yang harus melekat pada lenggahe asmonya Tuhan itu apa saja. Kalau di Islam itu minimal harus ada 99 asmaul husna. Apa itu? Sifat-sifat yang indah dan elok yang wajib dimiliki oleh Tuhan. Sosok yang kita sebut sebagai Tuhan sesembahan ingkang sejati. Insya Allah mangke kita bahas. Dan alhamdulillah kesimpulannya dari uren ingkang edisi 028 bagian setunggal kalau wingi yang berkaitan dengan sifatullah. Jadi sifat wajib yang minimal 20 harus dimiliki dan sifat mustahil yang harus tidak boleh dimiliki yang 20 kemarin itu minimal harus ada di sosok yang harus kita sebut sebagai sesembahan sejati itu. Kategorinya adalah, jadi kita menyebut dengan password atau sandi alif lam lam ha menika. Kalau dibaca dengan sebutan Allah ini, semua lafaz-lafaz baik alif, lam, ha itu ada karep, ada tujuan, ada maksud yang hakikiyah.
Adapun maksud yang pertama inggih menika dunungipun wonten lafat alif. Alif menika menunjukkan melenggahaken kedudukan Allah itu harus sesuai tegak lurus atau kencang. Nah, ini dunungnya huruf alif atau lafat alif itu pada sifat nafsiyah Allah. Inggih menika sifat yang menunjukkan zatnya Allah. Zatnya Allah. Zatnya Allah itu keberadaannya seperti huruf alif, tegak dan tidak boleh digoyahkan apapun. Dan itu mutlak adanya. Mutlak itu berarti sudah hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Lajeng lenggahe lafat yang kedua inggih menika lam pertama dari lafat Allah menika dunungipun wonten ing sifat salbiyah Allah inggih menika yang menunjukkan sifat-sifat yang wajib dimiliki yang bisa menjabarkan sifatnya Allah baik sifat wajib maupun mustahil. Lenggahe ing wonten sifat salbiyah inggih menika huruf lam ingkang pertama. Lajeng lenggahipun lam yang kedua, dunung maksud dan tujuan serta eksistensinya ini tergambarkan dalam sifat-sifat Allah yang terkategorikan ma'aniyah. Ma'aniyah menika menunjukkan sifat-sifat Allah yang mengarah pada eksplanasi af'alullah atau perilaku yang harus dimiliki oleh Allah dan perilaku yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan. Itu nanti penjelasannya di kriteria yang ketiga inggih menika ma'aniyah. Inggih menika dununge wonten lafat lam yang kedua dalam lafat Allah. Dan ingkang terakhir lenggahe lafat ha ing lafat Allah menika menunjukkan dunungnya sifat-sifat Allah yang wajib maupun yang mustahil yang disebut sifat maknawiyah. Maknawiyah menika menapa? Maknawiyah itu sifat-sifat yang menunjuknya keagungannya asmanya Tuhan. Namanya Tuhan itu harus melingkupi agung, jamal, elok dan indah dan luhur. Itu wajib dimiliki dan ada yang sifat-sifat yang menunjukkan yang tidak boleh dimiliki itu nanti lenggahe wonten kategori maknawiyah. Dados huruf alif, lam, ha menika semua ada maksudnya. Maksud dunung dan lenggahe. Maksud pertama untuk zatnya itu nafsiyah. Yang maksud kedua untuk sifatnya itu salbiyah dilambangkan lam pertama. Dan maksud ketiga adalah maknawiyah dilambangkan pada lam kedua yang disebut untuk menandakan afal atau perilaku. Dan yang keempat adalah lafat ha menunjukkan sifat-sifat maknawiyah asmonya Allah. Sifat-sifat asma Allah itu harusnya bagaimana lah itu nanti penjelasannya di situ yang kategori sifat maknawiyah. Pramila para tresna menika wajib dikenal. Tidak harus oleh umat Islam saja. Ini untuk membekali bagi semua umat manusia supaya apa? Dunungkan hakikinya sesembahan sejati kita tidak salah. Salah untuk apa? Menganalogikan. Karena untuk masalah sesembahan itu yang kita perankan bukan hanya rogo dan roso, tetapi ngasifati keseluruhan yang berada di rogo dan roso. Di rogo itu tidak hanya kasar saja, yang halus juga ada. Apa buktinya? Angen-angen yang dunung di pada semua nafsu indrawi kita itu juga gaib, tapi masih di dalamnya rogo. Kemudian di rasa juga gitu. Tidak semuanya gaib, tetapi ada yang maha gaib yang dirasa. Apa itu yang maha gaib itu? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak hanya bisa dikupas diartikan nyawa roh sejati atau roh suci atau kang moho suci, tidak. Maknanya nanti ada yang lebih teduh, ada yang lebih halus, ada yang lebih agung. Nah, kupasannya nanti ada di bagian kedua ini. Fa insya Allahumma amin. Para sutresna,
Monggo kita melai bahasanipun. Sambungan edisi 028 bagian setunggal ingkang sampun kukuh aturaken kepengker. Kesimpulanipun, untuk melenggahkan atau mendunungkan hakikat sesebutan sejati kagem nyebut sesembahan sejati menika estu-estuipun wajib dibutuhkan kemampuan yang bersifat kawaskitan. Artinipun kemampuan menjangkau kebenaran hakiki yang kawaskitan menika melingkupi kemampuan yang paripurna. Sehingga ingkang wonten edisi 028 bagian pertama kala wingi sampun kukuh aturaken minimal mendekati paripurna. Inggih menika batasan sesebutan Tuhan itu bagaimana pemahamannya. Ingkang kala wingi kesimpulannya untuk batasan sesebutan Tuhan itu minimal memenuhi kriteria definisi sesuatu yang layak memposisikan diri sebagai eksistensi Tuhan, baik secara kekuasaan maupun secara kawicaksanan. Kalau kawicaksanan dan kekuasaan ini meliputi sifat dan af'al. Sifat itu tabiat yang harus dimiliki Tuhan dan tabiat yang tidak boleh dimiliki Tuhan, yaitu sifat wajib kalau yang wajib dimiliki. Kalau yang tabiat tidak boleh dimiliki itu sifat mustahil. Lajeng af'alipun atau perilaku yang harus dimiliki oleh Tuhan itu yaitu diwakili dengan sifat maha berkehendak dan terakhir maha berkuasa. Lajeng untuk pelengkap definisi Tuhan adalah menyangkut dengan zat. Zatnya Allah itu, zatnya Tuhan itu harusnya bagaimana. Itu sudah harus ada eksplanasi atau penjelasannya. Dan yang terakhir adalah yang menyangkut asma atau sesebutan itu sendiri, itu harus juga melingkupi segala bentuk kemahaan Tuhan yang wajib dimiliki dan segala bentuk mustahilan sifat yang tidak boleh dimiliki yang melekat pada asma Tuhan itu sendiri. Jadi dari definisi ini saja sudah terjangkau mendekati paripurna pemahaman. Nanging di dalam asma, sifat maupun af'al dan zat itu sendiri sudah dikelompok-kelompokkan atau ada kategori kriteria sendiri yang akan kita bahas pada edisi sambungan saat ini. Inggih menika edisi 028 bagian kali yang menjelaskan bahwa sesebutan sejati dengan password atau sandi Allah menika semerta-merta supaya bisa menjawab. Kalau belum ada sesebutan tersendiri ini, kalau kita menganalogikan Tuhan berarti masih sepenggal-sepenggal sifat yang kita sebut. Siapa Tuhan? Maka kita akan menjawabnya secara parsial. Tuhan adalah yang maha A, yang maha B, yang maha C, yang maha D dan seterusnya. Termasuk asmanya Tuhan. Kita kalau menyikapi sifat asmanya Tuhan itu ialah Ar-Rahman, yaitu yang punya asma yang maha welas dan maha asila. Ini kan sebutan parsial-parsial. Nah, di dalam Islam ini sudah lengkap dalam membuat rumusan itu. Jadi mulai sebab, akibat, bahkan sebab dan akibat dunungnya di mana itu sudah dijelaskan dengan kriteria-kriteria yang sudah spesifik. Sehingga kalau sudah sandinya terbentuk dengan sandi Allah yang terumuskan dari lafadz alif lam lam ha, maka semua lafal yang menyusun terbentuknya lafadz keseluruhan Allah ini ada maksud dan tujuan. Artinya ada kudrat dan irodahnya. Kudrat itu kekuasaannya Allah, irodat itu berkehendaknya Allah. Itu nanti terumus semua dalam mendunungkan lenggahi masing-masing lafadz alif, lam, lam, ha yang akan kita bahas pada episode kali ini. Inggih menika episode 028 bagian kali. Pramila nanti kalau semua
penjelasan yang berkaitan dengan mendunungkan sesebutan sejati inggih menika menggunakan lafaz Allah untuk sesebutan sesembahan yang sejati. Kita sudah tidak bingung siapa itu sesembahan yang sejati, kita langsung merenggel saja Allah. Karena apa? Penyifatan, pengasmaan dan pengafalan, pengdzatan itu sudah kita terangkan di edisi pertama dan insya Allah edisi sekarang. Jadi itu artinya apa? Kita mendunungkan makrifat. Makrifat itu kenal, memperkenalkan, kemudian kenal, terus akhirnya mengenali. Jadi kalau dikaitkan lagi dengan teorinya Wahyu Panca Gaib, krasa rumangsa iso ngrasakno. Bagaimana kita bisa merasakan Tuhan kalau kita tidak mengenali asmanya, sifatnya, af'alnya, dan zatnya. Itu yang perlu dijangkau paripurnanya atau kemakrifatannya. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasan kita ke poin ingkang inti. Intinya pembahasan asma Allah menika atau sandi asma menggunakan lafaz alif lam lam ha menika ada pada pengenalan, kita mengenal sifat asmonya itu dunungnya di mana, sifatnya Allah, kemahaan Allah, kemustahilan Tuhan itu dunungnya di mana, dan kemudian pengenalan af'al atau perilaku Tuhan itu yang bagaimana, dan yang terakhir adalah zatnya, hakikat zat Allah itu sesungguhnya bagaimana, zat Tuhan itu sesungguhnya bagaimana. Itulah yang harus dijelaskan. Nah, ketika kita merumuskan, membuat persesi atau penilaian, membuat rangkaian, memilah, memetani, mengawasi ajaran luhur, ajaran kepercayaan, ajaran ketuhanan, ajaran keyakinan, bahkan ajaran agama, untuk menilai kemurnian, untuk menilai sesuatu, kekonsekuensian eksistensinya, kedinamisannya, itu bisa kita pilih dari cara kita melihat bagaimana ajaran yang bersangkutan membuat eksplanasi, menjelaskan hakikat keberadaan Tuhan. Jadi jawabannya nanti enggak bulat-bulat. Ketika jawabannya itu bulat-bulat, insya Allah berarti secara konsep ajaran tersebut masih belum memenuhi unsur paripurna. Sederhana sekali kita memahami suatu ajaran itu. Nah, pramila kalau dalam hakikat Islam itu segala sesuatunya ada ilmunya, supaya apa? Pengikutnya itu bisa ngelmoni, paham, ngerti, paham, kemudian awas, kemudian tinggal maskitoni atau ma'rifati. Begitulah konsep esensialnya seharusnya sesuatu ajaran luhur, apalagi bersifat ajaran keyakinan, ketuhanan, ketauhidan, ataupun ajaran agama. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun badhe miwiti sesuatu, apalagi ini yang bersifat esensial, yang sangat sensitif, monggo supados sesuatunya berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pembahasan awal hingga akhir tetap kita tidak mengedepankan rumangsa, tidak mengedepankan ego, tetapi murni-murni kita mengharap ridhonya Allah. Menika hidayatullah. Kita resapaken suratul Fatihah sebagai ummul Quran, itu yang sifatnya bisa untuk membuka segala sesuatu, untuk menutup segala sesuatu, dan untuk mengisi segala sesuatu adalah dengan Ummul Quran. Menika kunci-kunci ning urip estune. Biridallahu ta'ala bisafaatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamatus sahabatu Rasul bi karamatus para aulia Allah sedaya lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya amin. Para sutresna ingkang minulya matur nuwun, kagem merasapaken suratul Fatihah umul kitab menika kagem membuka edisi 028 bagian kali menika. Mugi Allah tansah maringi ridho hidayatul hidayah dumateng kita sakeluarga, supados kita sakeluarga tansah gesang wonten ing alam donya menika kalimpan kuncaranipun kesucian sinaripun makrifat dumateng Allah. Mugi sedaya ingkang kita lampahaken kalebet sedaya niat untuk menyempurnakan keimanan, keislaman, ketawakalan kita, ketauhidan kita, dan kemakrifatan kita kepada Allah. Supados langkung paripurna, monggo inggih kita nyuwun sekalian supaya bisa didekatkan dengan kemakrifatan kepada Allah. Kita resapkan juga doa untuk kemakrifatan kepada Allah, harapan kemakrifatan kepada Allah. Karena kita harus meminta supaya Allah menjawab dengan menurunkan itu hidayatul hidayah menuju makrifatullah. Monggo kita resapaken sesarengan supados lengkap. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Illahi anta maqsudi waridhaka matlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri adzamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du. Para sutresna, kala wau kita sampun membika kaliyan suratul Fatihah, barokatul Fatihah, dan kita juga melanjutkan dengan mohon ridha Allah supaya diturunkan hidayatul hidayah mendekati kemakrifatan kepada Allah, dan semuanya sudah kita resapkan. Mudah-mudahan tinggal kita menunggu Allah menurunkan lewat bahasan yang kita bahas di edisi 028 bagian kali menika. Sumangga dilajengaken. Dados inti bahasan untuk melanjutkan edisi 028 bagian 1 inggih menika edisi 028 bagian 2 menika. Setelah kita mengenal keberadaan eksistensi Tuhan itu melalui hakikat definisi Tuhan itu bagaimana. Terus kita kemarin sudah menyinggung sifat-sifat wajib minimal yang harus ada minimal itu 20 sifat wajib dan minimal 20 sifat mustahil yang tidak boleh dimiliki. Kalau wajib itu wajib dimiliki sosok yang kita sebut Tuhan sejati. Harus ada, kemarin sudah kita kenalkan, ini nanti kita bahas detailnya, dunungipun. Dan yang kedua, kita harus juga mengenal dunungnya asmo yang harus melekat pada lenggahe asmonya Tuhan itu apa saja. Kalau di Islam itu minimal harus ada 99 asmaul husna. Apa itu? Sifat-sifat yang indah dan elok yang wajib dimiliki oleh Tuhan. Sosok yang kita sebut sebagai Tuhan sesembahan ingkang sejati. Insya Allah mangke kita bahas. Dan alhamdulillah kesimpulannya dari uren ingkang edisi 028 bagian setunggal kalau wingi yang berkaitan dengan sifatullah. Jadi sifat wajib yang minimal 20 harus dimiliki dan sifat mustahil yang harus tidak boleh dimiliki yang 20 kemarin itu minimal harus ada di sosok yang harus kita sebut sebagai sesembahan sejati itu. Kategorinya adalah, jadi kita menyebut dengan password atau sandi alif lam lam ha menika. Kalau dibaca dengan sebutan Allah ini, semua lafaz-lafaz baik alif, lam, ha itu ada karep, ada tujuan, ada maksud yang hakikiyah. Adapun maksud yang pertama ingin menunjukkan dunungipun wonten lafaz alif.
Alif menika menunjukkan melenggahaken kedudukan Allah itu harus sesuai tegak lurus atau kencang. Nah, ini dunungnya huruf alif atau lafadz alif itu pada sifat nafsiyah Allah. Inggih menika sifat yang menunjukkan zatnya Allah. Zatnya Allah. Zatnya Allah itu keberadaannya seperti huruf alif, tegak dan tidak boleh digoyahkan apapun. Dan itu mutlak adanya. Mutlak itu berarti sudah hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Lajeng lenggahe lafadz yang kedua inggih menika lam pertama dari lafadz Allah menika dunungipun wonten ing sifat salbiyah Allah. Inggih menika yang menunjukkan sifat-sifat yang wajib dimiliki, yang bisa menjabarkan sifatnya Allah baik sifat wajib maupun mustahil. Lenggahe ing wonten sifat salbiyah inggih menika huruf lam ingkang pertama. Lajeng lenggahipun lam yang kedua, dunung maksud dan tujuan serta eksistensinya ini tergambarkan dalam sifat-sifat Allah yang terkategorikan ma'aniyah. Ma'aniyah menika menunjukkan sifat-sifat Allah yang mengarah pada eksplanasi af'alullah atau perilaku yang harus dimiliki oleh Allah dan perilaku yang tidak boleh dimiliki oleh Tuhan. Itu nanti penjelasannya di kriteria yang ketiga inggih menika ma'aniyah. Inggih menika dununge wonten lafadz lam yang kedua dalam lafadz Allah. Dan ingkang terakhir lenggahe lafadz ha ing lafadz Allah menika menunjukkan dunungnya sifat-sifat Allah yang wajib maupun yang mustahil yang disebut sifat maknawiyah. Maknawiyah menika menapa? Maknawiyah itu sifat-sifat yang menunjuknya keagungannya asmanya Tuhan. Namanya Tuhan itu harus melingkupi agung, jamal, elok dan indah dan luhur. Itu wajib dimiliki dan ada yang sifat-sifat yang menunjukkan yang tidak boleh dimiliki itu nanti lenggahe wonten kategori maknawiyah. Dados huruf alif, lam, ha menika semua ada maksudnya. Maksud dunung dan lenggahe. Maksud pertama untuk zatnya itu nafsiyah. Yang maksud kedua untuk sifatnya itu salbiyah dilambangkan lam pertama. Dan maksud ketiga adalah maknawiyah dilambangkan pada lam kedua yang disebut untuk menandakan afal atau perilaku. Dan yang keempat adalah lafadz ha menunjukkan sifat-sifat maknawiyah asmonya Allah. Sifat-sifat asma Allah itu harusnya bagaimana lah, itu nanti penjelasannya di situ yang kategori sifat maknawiyah. Pramila para tresna menika wajib dikenal. Tidak harus oleh umat Islam saja. Ini untuk membekali bagi semua umat manusia supaya apa? Dunungkan hakikinya sesembahan sejati kita tidak salah. Salah untuk apa? Menganalogikan. Karena untuk masalah sesembahan itu yang kita perankan bukan hanya rogo dan roso, tetapi ngasifati keseluruhan yang berada di rogo dan roso. Di rogo itu tidak hanya kasar saja, yang halus juga ada. Apa buktinya? Angen-angen yang dunung di pada semua nafsu indrawi kita itu juga gaib, tapi masih di dalamnya rogo. Kemudian di rasa juga gitu, tidak semuanya gaib, tetapi ada yang maha gaib yang dirasa. Apa itu yang maha gaib itu? Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak hanya bisa dikupas diartikan nyawa roh sejati atau roh suci atau kang moho suci, tidak. Maknanya nanti ada yang lebih teduh, ada yang lebih halus, ada yang lebih agung. Nah, kupasannya nanti ada di bagian kedua ini. Fa insya Allahumma amin.